Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji M. Saad Ibrahim MA. Yang terhormat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan beserta jajarannya. Yang terhormat Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pasuruan beserta jajarannya. Yang kami hormati Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-Kota Pasuruan. Yang kami hormati Pimpinan Ortom Angkatan Muda Muhammadiyah dan AUM se-Kota Pasuruan. Dan tak lupa seluruh hadirin kajian Ahad pagi yang berbahagia. Tiada untaian kata yang patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali rasa syukur yang tak terhingga. Karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini dalam kajian Ahad pagi dengan tema fungsi agama dalam kehidupan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah tunjukkan kita jalan terang benderang, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini, Ahad 7 November 2021, bertepatan dengan 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, yang keempat tausiah dalam kajian Ahad pagi dengan tema fungsi agama dalam kehidupan, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa dan penutup. Dilanjutkan dengan acara lain-lain. Yang pertama pentasyarufan bantuan UMKM dari Lazismu Kota Pasuruan, dan yang terakhir pembagian door prize. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, terlebih dulu kiranya kita buka acara dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh siswa SMA Muhammadiyah 1 Pasuruan kepada Adinda Utari Sabita, disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hashr. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yuhribuna buyutahum bi aydihim wa
ولولا أن كتب الله على ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خول ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.
Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Abu Nasir MAG, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'al Ibrahim MA, yang terhormat para sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Bapak Ibu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aisyah, para pimpinan Urtum, para pimpinan usaha, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sangat berterima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'al Ibrahim MA, Ketua PWM kita, yang telah sudi meluangkan waktu dan kesempatan tenaga pikirannya untuk hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Yang kedua, terima kasih semuanya kepada para pimpinan yang telah mempersiapkan ini semuanya, terutama kepada Kepala SMA Muhammadiyah dan guru-guru yang mempersiapkan putra-putri dan semuanya ini untuk kelangsungan acara pengajian Ahad pagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berharap mudah-mudahan pengajian ini sekali lagi bisa kita jadikan sebagai ajang silaturahim kita, sekaligus untuk mencerahkan pemikiran kita, melembutkan hati kita, dan kemudian menggerakkan spirit dan semangat kita untuk bisa berjihad, beramal soleh melalui tentunya perserikatan kita Muhammadiyah yang kita cintai ini. Dan insya Allah bulan yang akan datang bertepatan dengan 5 Desember, mohon dukungan dan supportnya. Kita akan adakan pengajian Ahad pagi persis bersamaan dengan peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-109. Sebenarnya 18 November ini ya untuk miladiyahnya, tetapi kita adakan bersamaan dengan pengajian Ahad pagi sekaligus pengajian milad. Dan nanti setelah milad kita akan adakan bakti sosial dari pimpinan dari Aisyah, dari Lasismu, dari Majelis Kesehatan, dan juga dari SMK. Mohon sekali dukungannya. Insya Allah nanti dalam pengajian milad dan bakti sosial itu akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Kota Pasuruan. Mudah-mudahan nanti dari pimpinan wilayah juga bisa menghadirinya. Kami berharap SMK Muhammadiyah bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, termasuk juga sebagaimana sekolah-sekolah yang lain, kemarin di SD Al-Kausar dan sekarang di SMA Muhammadiyah. Saya kira itu saja, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Timur dan bagus kamu semuanya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyah, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, alhamdulillahirrabbilalamin. Satu hal yang ingin kami sampaikan, kami dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Kota Pasuruan, alhamdulillah kemarin infak dari donatur seluruh masyarakat luas untuk pengadaan kendaraan ambulan kesehatan kemarin sudah terbayarkan 1 unit mobil Innova untuk kendaraan kesehatan yang akan digunakan untuk keperluan masyarakat. Saat ini masih dibutuhkan kurang lebih 60 juta untuk renovasi 2 kendaraan. 1 kendaraan kesehatan ambulan saat ini direncanakan oleh pimpinan untuk kendaraan pelayanan jenazah yang Innova kemarin
sudah terbayarkan sekitar 140 sekian juta akan digunakan untuk layanan kesehatan. Untuk keperluan 2 mobil ini termasuk pengurusan surat dan lain-lain masih dibutuhkan 60 juta lagi. Untuk tahap pertama alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat luas atas infak sedekah yang telah dititipkan kepada Lazismu. Insya Allah nanti akan digunakan sebagaimana mestinya. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sampailah kita pada acara inti, yaitu kajian Ahad pagi dengan tema fungsi agama dalam kehidupan. Tausiah dalam kajian Ahad pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim MA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akmala lana dinana wa atamma ni'matahu alaina wa radiya bil islami dinana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang kita muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pasuruan, ya, ada ketuanya dan juga pimpinan Aisyah, Bapak Kepala Sekolah dan jajaran, Ibu Kepala Sekolah dan jajaran, para sesepuh, ya, ada Ketua PDM yang pertama duduk di depan, ada Kepala Sekolah ini Pak Ghazali di situ, ya, dan bapak yang lain, ya, tidak menyebut satu persatu. Ya. Yang pertama, alhamdulillah PWM kemarin itu rapat dan memutuskan untuk memberikan mobil Innova. Kok susu tepuk objeknya kepada siapa? Ya, untuk Muhammadiyah Kota Pasuruan. Nanti bisa kita serahkan pada hari Rabu ini, ya, di Agrowisa Agro Mulyanya Pak Sultan di kebun, ya, saya kira sudah tahu di sana. Ya. Baik, sekarang kita mulai ngaji, ya, mengenai fungsi agama. Yang pertama, di dalam surat Ali Imran ayat 119 itu disebutkan innaddina indallahil Islam. Ya, sering kita terjemahkan dengan sesungguhnya agama, ya, di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, apa Islam itu? Mahwal Islam. Kita baca di tafsir At-Tabari, ya, termasuk juga mahwaddin, mahwal Islam, ya. Itu ada salah satu penjelasannya, baik ad-din maupun al-Islam itu sendiri artinya ialah al-inqiyad, ya, bitta'atillah wa tadalluli wal khudu'ilah. Artinya, ya, menegakkan, menjaga, mengedepankan, itu al-inqiyad, ya, mengutamakan taat kepada Allah seraya merendahkan diri
serendah-rendahnya dan menundukkan diri ya serendah-rendahnya. Kemudian Al-Islam juga dimaknai dengan syahadatullahi, ya, bersyahadat bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kemudian dengan cara melaksanakan seluruh yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Maka inilah ad-din, inilah al-Islam. Ya, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad di dalam genggaman tangannya, dengan kata singkat demi Allah, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasroniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah tadi itu ya. Siapapun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, ya, yang telah mendengar akan aku, mendengar bahwa ada seorang nabi bernama Muhammad dengan membawa risalah Islam ini, lalu orang tersebut meninggal dan belum atau tidak beriman, tidak percaya kepada apa yang aku diutusnya, yaitu kepada Islam ini, ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, orang tersebut akan menjadi ahli neraka. Ya. Kalau sebelum Nabi diutus, belum ada Nabi Muhammad, ya, maka sejak Nabi Adam itu agamanya Islam. Ya. Selama kemudian masih lurus dalam konteks tauhidnya, maka mereka juga akan diterima oleh Allah. Mereka tidak akan menjadi penghuni neraka setidak-tidaknya selama-lamanya. Tidak akan. Ya. Tapi begitu memasuki kerasulan Nabi Muhammad, maka tidak boleh lagi orang beragama yang lain kecuali beragama Islam. Islam yang dibawa, yang disempurnakan, yang dilengkapi, ya, oleh risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Alhamdulillah kepanasan juga di sini ya. Ya. Ya, insya Allah ini akan mempercepat terjadi proses terwujudnya vitamin D ya, untuk yang tua-tua begini. Itu positifnya. Ya. Negatifnya saya bertambah hitam. Ya, saya bertambah hitam. Nah. Ini sudah bener, nggak, biarin aja, nggak usah ditutup. Ya. Ya. Ini mataharinya itu juga ngerti, bukan langsung ke ibu-ibu, atau yang nata ngerti ditaruh di sini ya. Ya. Karena yang paling takut menjadi hitam itu ibu-ibu. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah.
kembali soal tadi itu, inilah kemudian agama ini. Ya. Tentu saja fungsi utama agama itu sebagai petunjuk Allah, melengkapi petunjuk Allah yang built-in pada diri kita. Jadi di samping al-Islam sebagai hudan, sebagai petunjuk, itu pada diri kita ini sudah dilengkapi dengan petunjuk Allah yang nempel pada diri kita masing-masing. Ya. Apa itu? Fitrah. Nah, fitrah. Fitratullah ya, fitratallahi fataron nasa 'alaiha. Ya. Mahiyal fitrah ya. Apa yang dimaksud fitrah itu? Yang pertama, manusia itu sudah diciptakan built-in di dalamnya ya, disertakan ke dalam proses penciptaan itu fitrah, yakni kecenderungan untuk semata-mata menyembah Allah, kecenderungan bertauhid. Yang kedua, juga sekaligus petunjuk Allah yang nempel pada diri kita itu, manusia itu diciptakan dan disertakan dalam konteks penciptaan itu kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Ini petunjuk yang bersifat dalam, yang bersifat nempel di tubuh kita. Ya. Nah, karena Allah itu bermurah, ya, hati Allah itu kemudian Rahman Rahim, maka ditambahkanlah kemudian dengan petunjuk yang berada di luar diri kita, namanya al-Islam. Maka tugas manusia ialah menyatukan antara petunjuk dalam dan petunjuk luar, menyatukan antara fitrah tadi ya dengan al-Islam, dengan agama ini cenderung kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu ada pada al-Islam itu ya. Cenderung kepada kebaikan, ya kebaikan itu ada pada al-Islam itu. Keindahan juga seperti itu ya. Dan puncaknya adalah menyatukan kecenderungan bertauhid itu dengan ajaran tauhid yang ada di agama ini. Maka alhamdulillah ya, sekali lagi sangat dan sangat bersyukur kita ya, kita bersyukur karena betapapun kondisi kita sekarang ini ya, dengan semuanya ini ya, itu sudah diberi oleh Allah hidayah dan taufik seperti itu ya. Soal hidup sengsara di dunia ini ya, itu nanti sudah sangat tidak berarti ketika akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Taruhlah ada orang yang hidupnya itu ditakdirkan oleh Allah sejak kanak-kanak, sejak bayi itu nuwun sewu cacat ya, kayak apapun cacatnya, selama dia muslim ya, maka dia punya kebaikan besar nanti di akhirat. Jadi sangat beruntung. Yang lain-lain untuk bisa dilahirkan di keluarga yang non muslim
Mereka harus mencari-cari, ya, mencari-cari. Kita ini sekali lagi seperti itu. Ya. Maka inilah kekayaan kita yang terbesar, ialah iman Islam kita. Inilah kekayaan kita yang terbesar. Nah, kita tidak perlu bersedih. Tidak perlu merasa hina kondisi apapun. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jadi seperti itu. Maka orang Islam mestinya punya kepercayaan diri yang kuat. Yang kuat. Ya. Punya kepercayaan diri yang kuat. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kita dari non-muslim, dari tokoh-tokoh agama yang masuk pada FKUB, datang ke BWM. Ada muslim dan ada juga yang non-muslim. Dalam hati saya, ya, jadi situ bertambah besar syukur kakak saya, syukur kita ini karena kita muslim. Sekaligus juga kasihan melihat orang-orang yang tidak menerima agama Islam itu. Ya, kasihan sekali. Ya, kasihan sekali. Maka inilah kita. Maka agama ini adalah petunjuk. Ya. Melengkapi petunjuk yang sudah ada. Ya, sudah diberikan kayak begini petunjuknya. Ada petunjuk dalam, ada petunjuk luar. Lalu orang itu menjadi, ya, kufur kepada Allah, ya, kufrul millah, kufruddin, ya, menolak agama ini. Maka ya sangat kebangetan, ya, sangat kebangetan. Ya, jadi, nah di dalam petunjuk itu sekaligus juga, ya, agama kita ini juga identitas kita. Ya. Identitas yang paling mudah dikenali, ya, itu adalah Islam. Ya, Islam. Kenapa? Ya. Sebab kita kemanapun, ketika kemudian kita lihat ada orang sholat, langsung kita tahu itu muslim. Bahasanya pun juga sama, dimulai dengan takbiratul ihram, ya, kayak gitu. Ya. Semuanya kemudian sama. Jadi identitas ini sifatnya sangat umum. Sementara yang lain ada sholatnya pakai bahasa Indonesia, ada kemudian pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang, pakai dan sebagainya. Tapi kita seperti itu. Ya. Begitu Ramadan puasa semuanya, ya, 1 bulan. Jadi sebagai identitas itu sudah nampak betul, nampak betul. Ya. Ada identitas tambahan, pakai jenggot, nah, ya, pakai jenggot. Tapi tidak pakai kumis. Nah, kumisnya dicukur, pakai jenggot ini. Ya. Cuma identitas ini, ya, juga dimiliki oleh yang lain. Dimiliki oleh yang lain. Ya. Kalau Nabi memberikan identitas itu dalam konteks memelihara jenggot itu, ya, untuk membedakan dengan orang yang kafir, ya, itu lebih terkait dengan situasi yang khusus. Sebab dalam situasi umum antara yang berjenggot yang muslim dan tidak muslim itu sama. Yang tidak muslim juga banyak yang kemudian berjenggot. Ya. Karena itu kami Muhammadiyah itu, kita Muhammad itu memahami seperti itu bukan dalam konteks memahami secara harfiah. Adapun saya menggunakan ini jenggot, ya,
itu lebih bersifat scientific daripada bersifat ngikuti Nabi. Sebab ngikuti Nabi itu ada konteksnya. Jenengan semuanya ini ya, kalau zakatul fitri, ya zakatul fitri itu kan pakai beras, ya, relatif pakai beras ya, hebatnya. Loh, Nabi tidak pernah pakai beras. Nah ini yang saya katakan berulang-ulang. Sehingga kalau Nabi pakai kurma, ya, atau pakai gandum, ya itu khusus dalam konteks itu. Nah, kita tidak konteksnya itu. Nah, Muhammadiyah memahami seperti itu. Ini bersifat lebih saintifik karena saya baca dalam penelitian ilmiah, ya, orang yang menggunakan jenggot ini lebih tahan terhadap ada semacam menciptakan imunisasi pada tubuh kita, ya, pada tubuh kita. Dan saya ibu, saya juga alumni COVID, ya, tahun 2020 bulan Desember itu kena COVID. Bahkan ibunya anak-anak ya lebih berani karena lebih dulu kena. Pada bulan September ibunya anak-anak, lalu Desember saya. Dan alhamdulillah cepat, di rumah sakit 5 hari, tidak sampai 1 minggu. Nah, sudah dinyatakan negatif. Ya. Padahal pada waktu itu oksigen darah ya saya itu rendah sekali, 80 sekian. Ya. Tapi sekali lagi tentu di atas semuanya itu doa dari banyak ya orang-orang termasuk jenengan dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada juga loh beberapa ketua PDM yang wafat. Mojokerto misalnya ya, kota. Kemudian ada lagi Ponorogo. Ya. Pak Maftuh almarhum. Setelah itu digantikan oleh Pak Aris. Pak Aris ini mantan ketua PDM sebelumnya. Juga wafat dua-duanya. Kena COVID. Maka sekarang ini yang mau gantikan yang berikutnya itu ya, mikir-mikir. Ya, banyak yang nolak pikirannya, yang 2 sudah kena. Orang Muhammadiyah kok masih begitu ya? Ya. Orang Muhammadiyah kok masih begitu? Ya. Jadi bahkan yang Pak Aris itu, ya, ketika yang Pak Maftuh itu wafat, itu diramut di rumah sakit Muhammadiyah di Ponorogo. Nah, beliau takut ya karena Pak Maftuh itu wafatnya di situ. Wah, saya nggak usah di situ, Pak. Akhirnya ke rumah sakit Dr. Sutomo ya di Surabaya. Ya tetap dijemput saja ya. Nah, moga-moga ketika beliau itu juga sekali lagi diampuni oleh Allah ya, diberikan rahmat ya, keluarganya kemudian diberikan kesabaran. Yang ketiga tentu yang kedua ya dalam konteks petunjuk tadi itu ya, agama ini juga memberikan tuntunan pada kita yang itu menyebabkan kita berbeda dengan yang lain. Relatif kita ini menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan ya. 3 kali ke Republik Rakyat Cina ya, ke Shanghai, ke Beijing dan sebagainya. Itu yang menyertai kami adalah seorang yang beragama bukan Islam. Saya sebut bukan Islam saja. Ya. Menurut saya ya, kalau kita yang Muslim ini, kalau kencing, ya, itu kan sangat khawatir kemudian sampai mengenai celana kita. Apalagi kalau kita kemudian harus sholat, ya. Ada waktu dalam perjalanan itu kita juga harus sholat, kita jaga betul. Ya. Ya. Pakai air kalau tidak bisa istinja, ya, dan seperti itu terjaga betul. Ya. Non sewu ibu-ibu, ya.
Ada juga loh orang yang mendapatkan dokter yang mendapatkan hidayah karena hal seperti ini. Ya. Non sewu ya, bicara soal dalam. Ya, katok dalamnya orang muslim itu ya, relatif bersih. Nggak ada plek-plek ya, plek-plek dan sebagainya seperti itu. Ya. Karena terjaga, ya, terjaga. Ini juga bisa menyebabkan orang memeluk Islam. Masya Allah, jadi Allah memberi petunjuk itu jalannya banyak ya, jalannya banyak. Jadi di situ. Tapi Allah menyesatkan itu juga jalannya banyak. Ya, bisa loh di pengajian ini juga ada yang disesatkan Allah, bisa. Ya. Jadi di situ, maka hati-hati. Ya. Wah, kalau lihat modelnya pengajian seperti itu ini pasti lama kok. Apalagi sudah ada di sininya benih-benih yang kesesatan itu. Jadi di situ. Ya. Nah. Jadi di sini ya. Ini perilaku kita ini menunjukkan itu kebersihan diri kita itu. Ya. Jadi di sana terjaga. Ya. Yang berikutnya lagi ya. Si Deddy Kobuzer ya, itu tertarik pada Islam itu karena persaudaraan sesama muslim itu hampir tanpa ada sekat-sekat. Dia saksikan kalau sholat itu ya nggak ada kemudian ketua PDM mesti kemudian di barisan pertama. Kalau datangnya terlambat ya duduknya berdirinya itu sholatnya di belakang, kan begitu ya, begitu. Jadi Pak, ini agama kita ini. Yang berikutnya tentu punya fungsi. Agama ini kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu akan memberikan kebaikan kita dunia akhirat. Ya, jadi seperti itu. Nah, kebaikan dunia itu tidak selalu muncul lebih dulu. Tidak selalu muncul lebih dulu. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari itu ada kebaikan. Ini kepanasan ini ya. Kita lebih merasakan panasnya daripada maslahatnya, kan gitu ya. Daripada maslahatnya. Padahal maslahatnya lebih besar, terutama yang sepuh-sepuh ya. Untuk kemudian caring kayak begini, ya, caring kayak begini. Non sewu ya, vitamin D itu mahal sekali ya. Ini gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada proses di bawah kulit kita ini yang baru akan membentuk vitamin D kalau terpicu oleh sinar matahari. Dan semakin siang semakin baik. Betul ini ya. Ya. Jadi kalau jenengan caring jam 11 itu lebih bagus daripada jam 7. Oh, ini ilmu kedokteran ya. Ini para dokter nanti kalau ada itu juga. Sampai jam 11 saya, jam 11 pengajian ini. Itu artinya kalau pengajian ini sampai jam 12 itu lebih baik ya daripada sekedar jam 8 baru ditutup. Kosong. Ya. Ditutup. Ya. Nggak apa-apa yang muda-muda duduk di belakang itu nggak apa-apa karena masih harus mengandalkan ketampanannya. Kalau sudah tua kan sudah nggak bisa diandalkan ya, Pak Gojali ya, kewut ya. Muda-muda itu di belakang nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau di depan ada yang kosong dan sebagainya gitu ya duduklah di depan. Kalau mau jadi pemimpin itu di depan. Ya, non sewu ya. Teman-teman seangkatan saya di IAIN Sunan Ampel tahun 76 itu salah satu niteni pada saya itu kalau Pak Saat itu kalau dulu kuliah, kalau Mas Saat itu dulu kuliah katanya itu ya duduk di depan kata dia ya, itu dititeni sampai sekarang ya, sampai sekarang dititeni ya. Jadi yang seperti itu Bapak Ibu. Nah ini jadi fungsi agama kita dalam kehidupan ini tidak hanya kehidupan duniawi, dan yang jauh lebih besar, lebih penting di atas yang penting semua kepentingan itu
fungsi agama kita ini menjadi wasilah Allah selamatkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke surga, Allah ampuni dan ridho Allah. Nah, jadi yang seperti itu ya. Di samping itu fungsi agama ini memberikan penguat pada dada kita, pada dada kita. Kalau seorang itu melaksanakan hal-hal yang wajib disempurnakan dengan yang sunnah, ya, termasuk juga sholat sunnah dan sebagainya, termasuk juga nun sewu, misalnya sholat malam dan sebagainya, puasa sunnah dan sebagainya, itu Allah lebih memperkokoh lagi jiwa kita, memperkokoh lagi jiwa kita. Jadi di situ memberikan power pada kita, ya. Bahkan tanpa mengebrak meja itu orang sudah merasakan power seseorang. Itu kadang-kadang cukup dengan senyum, ya, dengan senyumnya. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, kita mohon kekuatan pada Allah itu. Kita memang la haula wala quwata, tapi kan illa billahil aliyil azim. Ada illa billahil aliyil azim. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seperti itu kita tidak tergoda oleh apapun. Ya. Kita juga kemudian mantap. Ya, berhadapan dengan siapapun. Ya. Jadi yang seperti itu. Ya. Kita punya pegangan, punya al-urwatul wuthqa. Ya, pedangan yang sangat kuat, ya, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kuat.